Oke, kita lanjutkan kembali di soal nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7 ini adalah soal yang berkaitan dengan limit ya. Tentang limit. Di beberapa kelas, kayaknya hampir semua kelas ya sudah Bapak ajarkan konsep limit itu bagaimana. Di sini kita lihat soalnya limitnya sudah memiliki nilai ya. Ada bedanya kalau kita ingin mencari nilai limit atau kita ingin mengerjakan soal-soal limit yang nilainya sudah ada. Tentu pengerjaannya sedikit berbeda. Nah, sekarang kita lihat soal yang bila nilai limitnya sudah ada diketahui dari soal. Nah, ingat di kelas sudah Bapak ajarkan bahwa tipe soal seperti ini langkah pengerjaannya hanya dua langkah ya, hanya dua langkah. Oke, kita lihat. Saya tulis dulu di sini langkah pertamanya adalah, masih ingat, yaitu kita melakukan substitusi ya. Kita hanya mensubstitusi siapa? Si X sama dengan 4-nya ya. Kita substitusi X-nya sama dengan 4. Nah, lalu menjadi apa? Oh ya, di sini fx-nya adalah ax tambah b ya. Berarti kita ganti semuanya dengan 4 menjadi apa tuh? Menjadi 4a ditambah b, kan fx ya. Fx-nya itu adalah ax tambah b. Berarti ganti x-nya dengan 4. Dibagi dengan akar 4 dikurangi 2. Ingat setelah kita mensubstitusi apa? Kita jadikan dia sama dengan apa? 0/0. Seperti itu langkah pertamanya. Substitusi lalu jadikan 0/0. Nah, kalau kita lihat di bagian penyebut itu kan akar 4 ya. Akar 4 dikurang 2 udah 0, ya udah nggak usah dilihat lagi. Sekarang fokus kita ke bagian atasnya aja. Bagian atasnya atau pembilangnya. Sehingga kita dapatkan adalah nilai 4a ditambah b sama dengan 0. Ya, ini kita keep dulu nih. Kita simpan dulu nih untuk persamaan pertama. Itu langkah pertama. Saya pindahkan ke kanan ya. Langkah kedua yaitu hanya melakukan turunan atau lebih dikenal dengan dalil L'Hopital. Ya, dalil seperti itu yang bahasa kitanya ya. Bahasa kitanya itu kita turunkan. Kita turunkan pembilang, kita turunkan penyebut. Nah, sekarang ingin Bapak tulis dulu kan dia limit X menuju 4 dari fx. Fx-nya adalah ax ditambah dengan b. Dibagi dengan akar x dikurang dengan 2. Berarti kalau kita ingin menggunakan dalil L'Hopital, maka turunannya menjadi apa tuh? Oke, bagian yang di atas karena hanya ax plus b, maka turunannya adalah a doang ya. B-nya kan konstanta, nggak ada x-nya. Berarti kalau diturunkan pasti menghasilkan nilai 0. Nah, lalu yang di bawah nih, turunan akar. Masih ingat nggak di kelas pernah Bapak sampaikan kalau kita ingin menurunkan akar itu ada patternnya ya, ada polanya atau bentuk khususnya. Bapak tulis di mana ya? Di sini aja deh. Kalau kita punya Y sama dengan akar U gitu ya, maka kalau ini akan kita turunkan, Y aksennya jadi apa? Nah, dia pasti berupa pecahan di situ. Kalau pecahan dan pembilangnya atau bagian atas ini adalah U aksennya, artinya turunan dari si U-nya. Lalu di bagian penyebutnya itu ada angka 2. Kenapa ada angka 2? Karena ini akar U. Akar U itu kan sebenarnya akar kuadrat ya, ada angka 2 tapi nggak ditulis. Lalu di sebelah angka 2 ya tulis lagi itu si akar U-nya lagi. Nah, simple, sederhana. Berarti kalau kita ingin menurunkan akar X ya, ikuti pola seperti ini. Berarti karena dia pasti pecahan, ya, berarti di atasnya atau pembilangnya itu adalah turunan dari yang di dalam akar. Berarti turunan X. Turunan X adalah 1. Lalu ada angka 2, lalu di sebelah angka 2 adalah akar X itu lagi. Selesai deh. Turunan min 2 adalah 0. Jadi nggak usah ditulis lagi. Nah, setelah kita selesai menurunkan, kembali kita lakukan proses substitusi. Kita substitusi kembali, yaitu si X sama dengan 4. Kita substitusi X sama dengan 4, maka menjadi
A dibagi dengan 1/2 Nah, kalau dari langkah pertama, tadi setelah disubstitusi sama dengan 0, kalau di langkah kedua setelah disubstitusi itu sama dengan apa? Sama dengan nilai limitnya, yaitu min 4. Jadi bedanya di situ ya. Nah, sampai di sini apa tuh? Kita tinggal kali silang aja. Kita sederhanakan dulu, berarti A. Ini kali silang aja ke sana, nggak apa-apa, boleh. Berarti A sama dengan 1/2, akar 4 itu 2 ya. Lalu dikali dengan negatif 4. Negatif 4, ini 2 kali 2 juga 4. Berarti bisa coret, tapi jangan lupa ada negatif 1. Sehingga kita dapatkan A-nya berapa tuh? A-nya adalah A-nya sama dengan -1. Oke, untuk mencari B gimana Pak? Ya, balikin lagi ke ini. Langkah pertama tadi kan kita sudah dapatkan dari persamaan 1 bahwa 4A ditambah B itu nilainya 0. Berarti kalau kita ganti ke sini, A-nya tadi -1 ya, berarti 4 dikali -1 ditambah B sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti -4 tambah B sama dengan 0, maka B-nya kita dapatkan 4. Seperti itu ya. Sehingga maka sekarang apa yang kita dapatkan? Fx sama dengan Fx-nya tadi adalah AX tambah B. Ya, A-nya berarti -1, berarti jadi min X, B-nya adalah 4. Sehingga kalau ditanya berapa nilai F1, ya udah ganti deh dengan 1. Berarti -1 ditambah 4. Berapa -1 tambah 4? Nilainya 3. Kita pilih jawabannya yang B. Itu untuk soal-soal yang berkaitan dengan limit yang sudah diketahui nilainya. Pak, apakah harus langkah 1 dulu substitusi sama dengan 0 baru kita lakukan L'Hopital atau turunan? Enggak, bebas. Kalau pengen menurunkan dulu boleh, atau baru substitusinya juga boleh, atau seperti ini kita lakukan substitusi ke limitnya lalu sama dengan 0 baru diturunkan, itu sama aja ya, nggak masalah mau yang mana lebih didahulukan. Itu tergantung dengan anak-anak Bapak gimana enaknya gitu, gimana nyamannya ketika mengerjakan soal. Seperti itu ya. Jadi beda langkahnya kalau kita ingin mencari nilai limit atau kita nilai limitnya sudah diketahui tapi kita ingin mencari komponen-komponen yang belum diketahui dari limit. Seperti contoh soal nomor 7 ini. Oke. Saran Bapak, soal-soal nomor seperti nomor 7 ini diperbanyak, dicari gitu literaturnya banyak ya, soal-soal seperti ini dari tahun ke tahun itu ada. Makanya penting untuk dikuasai mengerjakan atau menyelesaikan soal yang berkaitan limit yang nilainya sudah diketahui. Oke? Silahkan dicoba nanti. Soal nomor 8. Diketahui 7 bilangan akan membentuk barisan aritmatika dengan totalnya atau jumlahnya sama dengan 133. Lalu, di setiap dua suku yang berurutan, itu akan disisipkan rata-rata dari kedua suku tersebut, sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, mungkin begini ya soalnya. Misalkan kita mulai dari suku pertama, itu A, atau U1 aja deh, nggak apa-apa. U1, ini U1, berarti nanti setelahnya adalah U2, setelahnya adalah U3, U4, dan begitu seterusnya sampai ada 7 buah suku ya, U4, U5, U6, dan U7. Ini kalau dijumlahkan dari U1 sampai U7 akan diperoleh barisan aritmatika, akan diperoleh jumlahnya sama dengan 133. Katanya, jika di antara dua suku yang berurutan, akan disisipkan rata-rata dari kedua suku tersebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, berarti antara dua suku yang berurutan. Yang mana suku yang berurutan? Ya ini, U1 dengan U2. Itu kan berurutan. U2 dengan U3 berurutan. Berarti, di antara dua suku yang berurutan, disisipkan rata-ratanya.
Berarti nanti masuk di sini, yaitu rata-ratanya yang mana? Berarti U1 tambah U2 dibagi 2, gitu ya. Nanti di sini juga masuk siapa? U2 tambah U3 dibagi 2. Dan begitu seterusnya. Di sini masuk, di sini juga masuk. Nanti pokoknya antara 2 yang berurutan itu masuk bilangan baru. Nah, setelah dia dimasukkan sama yang merah-merah itu tuh, sehingga nanti akan terbentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita lihat. Ini visualisasinya ya. Barangkali masih bingung gitu dari kata-kata soalnya. 7 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan jumlah 33. Nah, di sini ada konsep jumlah ya, konsep jumlah. SN berarti. SN pada dari aritmatika itu ada, biasanya yang dikenalkan di sekolah itu ada 2 ya. Seenggaknya ada 3 rumusnya. Kalau rumus yang pertama itu adalah N per 2 dalam kurung dikali apa? Suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Atau SN itu bisa juga N per 2 dari 2 kali A ditambah nanti N-1 dikali dengan B. Atau yang ketiga itu lebih sederhana. Bukan N per 2, sorry. N dikali dengan UT. UT itu apa? Suku ke tengah. Suku tengahnya apa? Dikali dengan banyaknya suku jadinya SN. Masing-masing ini mempunyai karakteristik tipe-tipe soal tersendiri gitu ya. Kalau yang pertama ini berarti kalau dia sudah diketahui nanti N sama UN-nya, lebih enak menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang kedua bila UN-nya, suku terakhirnya tidak diketahui. Nah, dari 3 rumus ini yang mana Pak yang mau kita pakai? Saya menyarankan yang pakai nomor 3. Yang SN adalah N dikali UT. Oh, kenapa gitu Pak? Karena SN-nya kan sudah diketahui dari soal, yaitu 133. N-nya gimana? N-nya juga sudah diketahui dari soal, yaitu banyaknya suku. Ada tuh 7, sehingga UT-nya bisa kita hitung. Makanya saya sarankan pakai nomor 3. Nah, kita lanjutkan. Berarti dengan rumus SN, saya batasi dulu di sini. Saya pindah ke sini ya, ke kanan ya. Berarti SN sebentar, saya hapus dulu. Berarti kalau kita pakai rumus ketiga, SN adalah N dikali dengan U tengah, suku tengahnya. Ya udah deh ganti, SN-nya kan udah tahu 133 tuh. N-nya berapa? N-nya tuh 7 dikali suku tengah. Berarti kita bisa tebak nanti suku tengahnya adalah 133 dibagi tuh 7. Berapa 133 dibagi 7? 19. Kok 19? Benar ya, 19. 133 dibagi 7 itu 19. Berarti suku tengahnya adalah 19. Pertanyaannya, tadi suku tengahnya di mana sebelum disisipkan bilangan baru? Nah, kita lihat U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Berarti kan kita tahu tuh tengah-tengahnya di mana. Tengah-tengahnya adalah U4. Berarti ini adalah UT. Nilainya berapa? 19. Kan U tengah-tengah. Berarti yang di tengah-tengah adalah si U keempat. Nah, sekarang ketika disisipkan bilangan baru di antara 2 suku yang berurutan, sekarang totalnya jadi berapa? Nah, saya tulis di sini. Setelah disisipkan dengan rata-rata tadi, maka N-nya menjadi berapa tuh? N-nya menjadi 7 ditambah 6, jadinya 13. 7-nya kan awalnya ada 7 bilangan. Ditambah bilangan baru yang disisipkan, ada yang merah-merah nih. Yang merah-merah ini kan totalnya ada 6. Berarti N-nya jadi berapa? N-nya 13. Berarti sukunya 13. Nah, kalau saya tanya lagi nih, setelah disisipkan ini, suku tengahnya kira-kira berubah nggak ya? Suku tengahnya.
U tengahnya ternyata enggak berubah, tetap 19. Kan mau ditambahkan 6 suku, iya tambah 6 suku berarti kan jadi 13 tuh. Yang tengah-tengahnya tetap ini nanti, yang 19 ini tetap yang di tengah-tengah. Karena dia dari awal sudah di tengah-tengah, disisipkan dengan bilangan baru yang genap, maka dia tetap nggak bergeser gitu, dia tetap berada di tengah-tengah. Nah, kalau anak-anak Bapak nggak percaya, coba aja deh, misalnya ini U1. Tadi disisipkan dengan bilangan yang baru, misalnya apa? Simbol aja lah X1 gitu ya. Lalu U2, berarti X2 gitu. Lalu apalagi? U3, X3, U4, X4 gitu. U5 dengan X5, U6, X6, U7, dan X7. Kan kita lihat nih ada berapa? 13 suku. 13 suku tengahnya yang di mana? Di tengah-tengahnya tetap U4, nggak berubah. Gitu. Berarti U tengahnya nggak berubah, N-nya berubah. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah semua bilangan pada barisan tersebut? Berarti pertanyaannya adalah SN yang baru berapa? N-nya 13. Nah, pakai rumus yang salah satu dari 3 ini. Yang mana dipakai? Pakai lagi rumus yang tadi, karena UT-nya udah ada, nggak berubah. Berarti S13-nya pakai rumus yang tadi aja tuh. 13, N-nya dikali UT-nya. UT-nya itu 19. Berarti 13 kali 19, 13 dikali 19 adalah 247. Sehingga jawabannya lebih tepatnya adalah yang C gitu. Jadi kayaknya kita nggak usah ngitung panjang-panjang. Berapa sih rata-rata dari dua bilangan yang disisipkan? Nggak perlu, karena kita ada rumus yang lebih cepat, yaitu N dikali UT. Dan ternyata suku tengahnya udah tetap di situ, dia nggak berubah. Ya udah, bisa kita abaikan gitu ya. Kita abaikan bilangan rata-rata yang mau dimasukin itu berapa-berapa aja. Karena dengan SN udah bisa terjawab. SN sama dengan N dikali UT udah bisa langsung terjawab. Dengan N-nya 13, UT-nya 19, langsung deh ketemu jumlah barisan aritmatika yang barunya, yaitu 247. Begitu ya. Soal nomor 9, dimensi 3 nih. Diketahui ABCD, FGH rusuknya 2, titik K katanya adalah titik tengah dari CD. Nah, sebagaimana yang sudah ada di gambar, itu bisa terlihat K itu di tengah-tengah CD. Lalu pertanyaannya adalah berapakah kosinus sudut antara garis AK ya, AK dengan CE. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menentukan kosinus atau untuk menentukan sudut antara dua buah garis, maka dua garis itu harus berpotongan dulu. Ya, dua garis itu harus berpotongan. Sehingga adanya suatu sudut yang terbentuk. Tapi kalau kita lihat antara garis AK dan CE, itu kita sebut istilahnya ya, garis AK dan CE ya, itu adalah garis yang bersilangan. Garis bersilangan itu dia sekilas seolah tuh nggak pernah berpotongan gitu. Jadi kalau diperpanjang gitu garisnya ke arah E atau ke arah C, ke arah A ataupun ke arah K, itu dua garis itu tidak pernah berpotongan. Itu namanya garis yang bersilangan ya. Loh, terus gimana tuh Pak supaya bisa tahu sudutnya di mana? Tadi katanya untuk menentukan sudut kan garisnya harus berpotongan ya. Nah, salah satu cara untuk menentukan sudut dari dua buah garis yang berpotongan itu geser gitu. Kita menggeser-geser aja garisnya, tapi dengan proporsional gitu menggesernya. Paling gampangnya begini, stepnya garis AK kita geser ke kanan gitu. Kita geser dengan jarak yang sama, nggak berubah gitu, sehingga nanti persis jadi apa? Jadinya si K itu pindah ke C, berarti dia bergeser setengahnya. K-nya bergeser setengahnya, kan K di tengah-tengah tuh. Karena K di tengah-tengah, dia geser ke C. Berarti kalau si A, nanti gesernya kemana tuh? A itu juga gesernya setengah gitu. Setengah dari 2, berarti gesernya satu satuan ke kanan.
Nah, misalnya kita katakan A aksen deh gitu. Di mana A aksen itu? A aksen itu nanti adalah di tengah-tengah antara A, B. Itu antara A dan B. Misalnya di sini A aksen. Nah, begitu. Sehingga garisnya sekarang jadi apa? Garisnya jadi seperti ini kurang lebih. Nah, sudah berpotongan belum kedua garis ini? Ya sudah ya. Saya rapiin dulu, jelek banget garisnya, mohon maaf. Sama aja. Oke, saya perbaiki lagi. Nah, sekarang jadi garis A aksen C, itu garisnya. Berpotongan nggak kedua garis ini? Iya, berpotongan. Di mana? Di titik C. Sehingga sudutnya itu adalah yang di sini, yang di sudut C. Nah, kedua garis ini coba kita keluarkan dulu ya dari apa namanya? Dari kubusnya. Berarti kan kurang lebih gambar kita itu, oh ya, hubungkan satu lagi E ke A aksen biar semakin kelihatan segitiganya. Nah, begitu. Jadi, kalau saya gambarkan gitu ya, saya gambarkan garis-garis yang baru kita bentuk itu kan gini. A aksennya di bawah, C-nya di sebelah sana, lalu ada E. Kita kasih lagi satu garis yang sebentar. Nah, ini tadi C, yang ini adalah garis E ya. Garis E titik E. Nah, gitu. Terbentuk suatu segitiga. Kita mau nyari sudut C-nya nanti. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Karena rusuknya buat nilai 2, panjang A aksen B itu adalah satu satuan ya. A aksen B panjangnya berapa? 1, karena tengah-tengah, si A aksennya tengah-tengah. Lalu BC-nya berarti rusuk itu adalah 2. Berarti A aksen C-nya bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 1, yaitu akar dari 5. Berarti A aksen C itu nilainya akar 5. A aksen E gimana? Nah, kita lihat dari kubus ini, A aksen E itu berarti kan dari Pitagoras A aksen yang ini ya, A aksen dengan bagian ini dan dengan AE. Berarti kan sama ya. Berarti dia sama aja kayak A aksen C, yaitu akar 5. Berarti ini segitiga sama kaki. EC adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang kan rusuk akar 3. Rusuk akar 3 berarti rusuknya 2 dikali akar 2 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya kosinus. Karena ini segitiga sama kaki, ya nggak apa-apa, kita bagi 2 aja ini di sini ya. Karena dia sama kaki, otomatis panjang ini sama ya. Berarti 2 akar 3 ini kita bagi 2 aja. Jadinya apa? Jadinya akar 3. Maka pertanyaannya cos sudut C itu ya. Berarti cos ACE. Cos apa rumusnya kalau di pelajaran kelas 10? Cos itu kan sami ya, samping dibagi dengan miring. Sampingnya yang mana? Sampingnya yaitu akar 3 dibagi dengan miring. Miringnya adalah akar 5. Berarti akar 3 dibagi dengan akar 5. Ini tinggal kita rasionalkan. Kalau dirasionalkan berarti yang di atas kali akar 5, yang di bawah juga sama dikali akar 5. Jadinya akar berapa? Akar 15. Akar 15 dibagi dengan 5 atau 1/5 akar 15. Maka jawabannya adalah yang D, seperti itu. Ya, insya Allah gampang. Oke, kita sudah melewati 10 soal. Sekarang kita balik ke soal nomor 11 ya. Soal mengenai peluang. Di dalam kotak terdapat 2 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Diambil 6. Tapi ngambilnya nggak sembarangan ya. Yang diharapkan ketika terambil itu nanti banyaknya merah yang terambil itu adalah 3 kalinya untuk yang si putih. Nah, oke. Gimana tuh cara menjawabnya?
Kita visualisasikan dulu, misalnya ini ada kotak di sini. Sebentar. Nah, katakanlah ini kotaknya ya. Ada 2 bola yang berwarna biru. Ada 6 bola yang akan berwarna merah dan ada 2 bola yang berwarna putih. Kita ngambilnya berapa tadi? 6. Nah, berarti kita pikirkan supaya terpenuhi syarat. Syarat yang ditentukannya adalah merah itu harus terambil 3 kali putih gitu. Nah, misalnya begini, kita perkirakan aja ya. Misalnya ini bola merah putih dulu ya. Putih misalnya. Ini merah. Dan tentu ada warna biru. Nah, misalnya nih kita pikirkan kemungkinan pertama. Andai tidak ada bola putih yang terambil, berarti kan 0 ya. 0. Berarti kalau putihnya 0, merahnya berapa dong? Merahnya juga 0, karena disyaratkan merah itu tadi apa? Harus 3 kali putihnya. Oke. Kalau gitu supaya terambil 6, maka birunya harus 6 juga dong, supaya terpenuhi syarat berapa? 6 bola. Tapi ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena bola birunya cuma ada 2 ya. Bola birunya ada 2, nggak bisa kita ngambil 6, mau ngambil dari mana gitu. Emang ada keranjang yang lain? Nggak ada kan? Berarti ini pilihan yang tidak logis, tidak bisa kita gunakan. Lalu kita lihat ada nggak kemungkinan yang lainnya? Mungkin ada ya. Kita lihat kemungkinan kedua. Seandainya putihnya keambil 1 nih. Kalau putihnya 1, berarti merahnya berapa dong? 3 kalinya, berarti 3. Berarti birunya harus berapa supaya terpenuhi 6 bola? Tentu 2. Ini mungkin nggak? Mungkin ya. Putihnya ada 2, tinggal diambil 1 masih mungkin. Merahnya ada 6, kalau mau diambil 3 masih mungkin. 2 biru mau diambil 2, birunya juga ada 2, oh berarti masih mungkin. Berarti pilihan kombinasi yang seperti ini itu mungkin. Ada nggak kemungkinan yang lainnya? Kita coba aja ya. Coba yang ketiga, misalnya putihnya 2. Kalau putihnya 2, berarti merahnya berapa dong? Merahnya otomatis kali 3 ya, 6. Ini juga tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena nanti ini aja udah berapa tuh? Udah 8, padahal kita mau mengambil 6 bola. Berarti satu-satunya pilihan yang mungkin adalah ini. Dengan putihnya 1, merahnya 3, dan birunya 2. Oke. Sekarang kita hitung gimana sih dengan konfigurasi yang seperti ini. Berarti kita ngambil putihnya 1. Putihnya 1 berarti apa tuh? C1 dari berapa putihnya? Putihnya ada 2. Nah, berapa C12? C12 itu adalah, gampangnya gini aja sih, kalau ada angka 1 di bawahnya, ambil angka yang di atasnya, yang gedenya. Berarti ya 2 gitu. Lalu untuk merah. Untuk yang merah kita ngambilnya berapa? Merah ngambilnya berarti 3. Berarti C3 dari 6 yang tersedia. Berapa ini? Berarti adalah 6 faktorial per gitu ya. Per 3 faktorial kali lagi dengan 6 kurang 3. Berarti 3 faktorial. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 kita kali 5. Kita kali sama 4 dikali dengan 3 faktorial. Stop sampai di sini. Kenapa harus kita stop? Karena nanti bisa kita coret sama yang 3 faktorial di bawah. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. Dan masih ada satu lagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini nih coret gitu. Lalu 3 sama 2 kan bisa juga dicoret dengan 6 sama dengan 20. Lalu untuk yang birunya ngambil berapa? Kita ngambilnya 2. C2 dari yang tersedia juga cuma 2. Kalau angkanya sama berarti jawabannya 1. Nah, banyaknya cara yang seperti ini, banyaknya cara dengan putihnya 1, merahnya 3, birunya 2, itu diapakan? Dikali ya, bukan dijumlah. 2 kali 20 kali 1, berarti sama dengan 40 cara.
Nah, karena pertanyaannya adalah peluang, maka kita harus menghitung total cara keseluruhan mengambil 6 bola tanpa memperhatikan syaratnya. Berarti saya sambung di sebelah kanan, total cara, total atau banyaknya cara mengambil 6 bola merah, mengambil 6 bola saja tanpa kita peduli syaratnya gitu. Berarti adalah kita ngambil 6 dari berapa? Dari total bola yang ada dalam kotak. Ada berapa kotaknya? Ada berapa bolanya? Bolanya ada 10. Berarti jadinya 10 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial dan 10 kurang 6 yaitu 4. Berapa ini? Berarti 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Di bawahnya 6-nya nggak usah dijabarkan ya, 4-nya aja yang kita jabarkan, berarti jadi 4 kali 3 kali 2 nanti dikali 6 faktorial supaya bisa coret. Nah, 4 sama 2 juga coret dengan 8, 9 sama 3 ya bisa coret lagi 3. Berarti jadi berapa tuh? 10 kali 3 kali itu 7 yaitu 210. Maka kalau ditanya peluangnya, untuk cara yang seperti ini adalah banyaknya cara yang kita harapkan berarti ada 40. Dibagi dengan total keseluruhan cara yaitu 210. Berapa? Ya 4 per 21. Oke, makanya jawabannya adalah yang D seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. Pada segitiga berikut, ini sudah Bapak gambarkan ABC seperti itu, ada sisi A kecil itu di depan sudut A dan seterusnya. Pertanyaannya berapakah nilai cos 2A? Nah, cos 2A itu ada banyak ya, setidaknya ada 3 rumusnya. Yang pertama bisa cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Misalnya kalau memakai ini boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Berarti tentukan dulu nilai cos dan sinnya. Kita lihat dari gambar cos A. Cos itu apa? Sami ya, samping, depan, miring. A-nya di sini. Berarti samping dari A itu adalah si B dibagi dengan miringnya yaitu C. Sementara kalau sinnya, berarti sin itu apa? Depan dibagi dengan miringnya. Depannya siapa? Depan sudut A, berarti A kecil. Miringnya adalah C. Nah, kita substitusi ke sini, berarti cos kuadrat menjadi B kuadrat per C kuadrat. Dikurang sin kuadrat, berarti A kuadrat min C kuadrat. Jadi deh jawabannya B kuadrat min A kuadrat per C kuadrat. Langsung ketemu jawabannya yang A. Kalau pakai rumus yang lain gimana Pak? Boleh, nggak masalah. Bisa pakai rumus yang lain, tapi tentu tidak akan sependek ini. Cuman harus ingat juga rumus cos 2A. Cos 2A itu kan bisa 3 ya. Cos 2A ternyata yang paling gampang cos kuadrat kurang sin kuadrat dari soal yang ini. Kalau misalnya ingin pakai rumus yang lain, boleh. Rumus yang lain apa Pak? Rumus yang lain adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Atau kalau ada yang lain lagi nggak ada, masih ada pakai cos berarti 2 cos kuadrat A nanti dikurang dengan 1. Nah, cara yang manapun akan memberikan jawaban yang sama, cuman pasti ada tambahan cara kalau selain pakai rumus yang nomor 1. Begitu ya.